Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meifa Miftahuljana dengan NIM B300040189 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori investasi dan konsumsi dalam makroekonomi. Yang pertama, Keynes, konsumsi dan pendapatan saat ini. Keynes berpendapat bahwa konsumsi terutama ditentukan oleh pendapatan saat ini. MPC berbeda antara 0 dan 1, dan APC cenderung menurun ketika pendapatan meningkat. Namun, data jangka panjang menunjukkan bahwa APC stabil sehingga memunculkan consumption puzzle. Yang kedua, Modigliani Life Cycle Hypothesis atau LCH. Modigliani menjelaskan bahwa pendapatan seseorang berubah sejalan dengan siklus hidupnya, rendah saat muda, tinggi saat usia produktif, dan turun saat pensiun. Karena itu, konsumen berusaha menjaga konsumsi tetap stabil melalui tabungan dan pinjaman. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan dan kekayaan, dan LCH membantu menjelaskan mengapa rumah tangga berpendapat tinggi sering memiliki APC lebih rendah. 3. Friedman Permanent Income Hypothesis atau PIH. Friedman membedakan antara pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Konsumsi terutama ditentukan oleh pendapatan permanen, sementara fluktuasi pendapatan sementara hanya sedikit mempengaruhi konsumsi karena konsumen melakukan smoothing dengan menabung atau berutang. PIH menjelaskan stabilnya APC dalam jangka panjang. Yang keempat, Hall Random Walk Hypothesis. Hall menambahkan konsep rational expansion ke dalam PIH. Ia menyimpulkan bahwa konsumsi hanya berubah karena kejutan pendapatan permanen yang tidak terduga. Akibat perubahan konsumsi bersifat random walk, tidak dapat diprediksi. Kebijakan pemerintah hanya mempengaruhi konsumsi jika tidak diantisipasi. Yang kelima, Lipson Instant Gratification atau Present Bias. Lipson menyoroti bahwa konsumen tidak sepenuhnya rasional karena adanya dorongan gratifikasi instan. Banyak orang tahu bahwa mereka seharusnya menabung tetapi lebih memilih konsumsi sekarang. Ketidakkonsistenan waktu ini menjelaskan mengapa individu sering gagal perilaku menabung yang optimal. Yang keenam, penentu investasi dalam model geoklasik. Investasi dipengaruhi oleh MPK, suku bunga real, harga relatif modal, dan kebijakan pemerintah. Ketika suku bunga naik, biaya modal meningkatkan sehingga investasi menurun. Perusahaan menambah modal jika tingkat keuntungan MPK dikurangi biaya modal positif dan mengurangi investasi ketika keuntungan negatif. Yang ketujuh, dampak pajak dan kebijakan terhadap investasi. Corporate income tax dapat menghambat investasi karena perhitungan depresiasi berdasarkan biaya historis membuat laba tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Sebaliknya, invest tax credit menurunkan biaya efektif modal sehingga mendorong investasi. Yang kedelapan, Tobin-Q dan keputusan investasi. Tobin-Q membandingkan nilai pasar modal dengan biaya penggantinya. Jika Q lebih besar dari 1, berarti pasar menilai modal lebih tinggi sehingga perusahaan terdorong menambah investasi. Jika Q lebih kecil dari 1, perusahaan enggan membeli modal baru dan cenderung tidak mengganti aset yang aus. 9. Hubungan harga saham dan GDP. Pergerakan harga saham mempengaruhi GDP melalui beberapa saluran. Turunnya harga saham menurunkan Tobin-Q dan investasi, mengurangi kekayaan rumah tangga dan konsumsi, serta mencerminkan ekspektasi yang lebih buruk tentang pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Yang ke-10, Financing Constraint dan
Volatilitas investasi. Tidak semua perusahaan dapat dengan mudah meminjam dana untuk berinvestasi. Ketika laba turun pada masa resesi, perusahaan yang menghadapi keterbatasan pembiayaan tidak mampu berinvestasi meskipun peluang menguntungkan. Hal ini membuat investasi menjadi komponen GDP paling volatil sepanjang siklus bisnis. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.